Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat. Ya, pada video ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan bagaimana gercepnya Kang Deddy Mulyadi KDM ya teman-teman, itu membereskan atau mensolusikan masalah-masalah tersendat di masyarakat. Seperti video yang akan kita saksikan ini katanya sudah mengeluh ya teman-teman kepada pemimpin daerahnya, tetapi tidak ada action ya, sampai akhirnya datang KDM barulah masalahnya selesai ya. Kita tahu Pak KDM ini sangat agresif ya teman-teman untuk mensolusikan masalah di lapangan. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. KDM Sat. Lihat video ini untuk kita tahu bagaimana cara kerja KDM. Beko nu gede, Rai, kirim beko PC 75 ka dieu ya ka Karawang Barat nya. Terus jeung naon deui? PC 200. Jeung PC 200, dua ya. Solarna. Wah, aing kabeh ditanggung. Kirim. Nah, di sini kita melaksanakan program bantuan alat berat dari Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Saya setiap tahun mengajukan kepada Dinas PUPR Kabupaten Karawang, tidak ada tanggapan, hanya diukur-ukur doang. Makanya alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Gubernur, ngomong, jadi langsung diturunkan 2 alat berat. Terima kasih Pak Gubernur, anu gerecep ya, cepat tanggap tentang menanggapi keluhan para petani. Masalah terhambatnya pengairan sawah petani di Karawang Barat yang sudah bertahun-tahun tidak selesai hanya dengan 1 kali kunjungan. Pendukung KDM komen KDM hebat di kolom komentar. Di era KDM, suara keluhan rakyat sangat dihargai dan didengar. Rakyat sangat dimuliakan. Ketika ada masalah yang sulit terselesaikan, KDM Sat turun ke lapangan dan langsung memberikan solusi saat itu juga, tidak pakai lama. Kedekatan dan kepeduliannya kepada rakyat sangat luar biasa. Ini hanyalah satu dari sekian banyak masalah masyarakat yang bisa terselesaikan oleh KDM. Dan ada begitu banyak kali yang sudah dan akan dinormalisasi agar pemukiman bebas banjir dan petani mendapatkan pengairan yang baik. Media sosial menjadi jembatan rakyat untuk bertemu dengan pemimpinnya yang belum pernah terjadi sebelumnya. KDM bisa membantu rakyat dengan begitu cepat. Dari uang tunjangan atau uang bonus kerja dari KDM, uang pribadinya, uang hasil usahanya, dan uang ladang ngonten. Bayangkan kalau dana-dana itu tidak ada, maka setiap tindakan harus menunggu lagi. Padahal kita tahu masalah-masalah seperti ini sudah lama tidak terselesaikan. Mau menunggu lagi? Dukung KDM dengan cara memfollow akun ini. Kita tunjukkan sebagai dukungan moral kepada KDM bahwa channel pendukung KDM pengikutnya semakin banyak dan semakin banyak. Salam bobotoh KDM. KDM tidak pantas jadi gubernur. KDM gagal jadi gubernur Jawa Barat. Apa kinerjanya selama 100 hari pertama? Nggak ada kan? Paling penggusuran rakyat kecil ya. Dan juga menangkap siswa-siswa yang nakal dimasukkan ke barak militer. Cuma itu aja gebrakannya ya. Dan lagian KDM itu cuma gubernur konten, cuma pingin viral, pencitraan. Nggak ada kinerjanya ya, nggak ada. Masih banyak wilayah di Jawa Barat belum tersentuh oleh Pak KDM ya, dalam segi pembangunan. Mereka kan masyarakat Jabar membangga-banggakan, tapi ingat ya, siapa itu KDM? Katanya titisan Prabu Siliwangi. Gitu aja dipercaya. Itu
Itu kata mereka yang tidak suka kepada Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang ingin memajukan Jawa Barat menjadi Jawa Barat istimewa. Ya, mindset mereka itu nol dibandingkan dengan tujuan Bapak KDM ya. Bagaimana masyarakat di Indonesia, masyarakat di Jawa Barat mempunyai pola kerja, pola pikir yang positif, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Harus kreatif, ya, harus kreatif. Buktinya, digebrak segitu aja, para tikus keluar, kepanasan. Tidak ada lagi bagi mereka para pejabat untuk ongkang kaki menikmati gaji buta. Hanya mengandalkan laporan asal Bapak senang. Ya, mereka itulah para pejabat yang terusik, yang menyudutkan Bapak KDM ya sebagai gubernur. Dibilang gubernur gagal, tidak pantas jadi gubernur. Gubernur konten. Kalian semua para pejabat yang selama ini cuma duduk-duduk doang. Apa kerjanya? Apa kerjanya untuk rakyat di Jawa Barat? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD. Nah, gitu. Di Indonesia itu gitu, guys. Kalau ada pejabat jujur, kepala daerah jujur, itu bakalan musuhnya banyak. Contoh sekarang Kang Deddy ya. Kalau dulu Pak Ahok itu musuhnya banyak banget. Pokoknya dicari kesalahannya sampai orang ini yang jujur ini, Pak Ahok ini masuk penjara. Terus dapat. Nah sekarang Kang Deddy nih. Kang Deddy ini musuhnya banyak banget. Terutama orang-orang yang sesama di pemerintahan. Karena apa? Ladang basahnya udah mulai kering. Gitu kan. Dana yang biasanya mengalir deras, sederas air terjun Niagara ya kan. Sekarang udah agak-agak ini nyendat. Istilah kata dulu sumber air so dekat, kalau sekarang kan sumber air so jauh gitu kan, malah mau kering lagi. Nah itu banyak musuhnya. Jadi walaupun rakyat ada di pihaknya Kang Deddy ini akan susah guys, karena orang-orang yang sesama mereka di pemerintahan nggak suka, musuh utamanya. Jadi semoga Tuhan memberkati Pak Deddy Mulyadi supaya nggak terjebak, nggak kena jebakan seperti yang sudah-sudah Pak Ahok, ya kan? Menurut kalian gimana guys? Drop ya komen. Jadi sebenarnya gaya kepemimpinan KDM yang one man show itu terlahir sebagai bentuk perlawanan dari gaya kepemimpinan kolektif yang bobrok. Jadi sebenarnya dengan gaya kepemimpinan kolektif yang bobrok jelas akan mengakibatkan munculnya kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan elit-elit politik ataukah golongan-golongan tertentu. Dan di sana pun pula hilang fungsi kontrol satu sama lain untuk menjadi lembaga-lembaga yang independen serta mampu mengawasi jalannya kepemerintahan satu sama lain. Dan dengan gaya kepemimpinan kolektif yang bobrok ini pun pula, itu yang mengakibatkan kos politik itu sendiri sangat besar dan laju pembangunan itu sendiri tidak bisa cepat. Inilah yang terjadi di negeri ini. Jadi jika Anda ingin menghilangkan figur KDM dengan one man show-nya, itu sebenarnya jauh lebih mudah. Cukup Anda mengembalikan fungsi Anda pada tempat yang sesungguhnya sesuai dengan amanat konstitusi, sesuai dengan Undang-Undang 45 serta Pancasila, di mana dalam hal ini Anda adalah lembaga yang mewakili rakyat, bukan lembaga yang mewakili partai. Ya luar biasa KDM ya teman-teman. Justru ya menurut saya kegaduhan dalam tanda kutip yang muncul di era kepemimpinan KDM ini bukti bahwa dia kerja. Ada begitu banyak pemerintahan yang senyap karena DPR-nya tidak bersuara, kepala daerah juga tidak, karena mereka sudah sepakat, sekongkol ya, sepemahaman dalam menyusun anggaran. Ya tidak ada lagi cross check
and balance ya teman-teman, yang membuat pemerintahan itu senyap bukan karena tidak ada masalah. Masalah begitu banyak tetapi tidak ada yang turun ke rakyat, tidak ada yang vokal bersuara, sehingga ya terkesan tidak banyak masalah, tidak banyak kegaduhan, padahal di bawah sangat banyak rakyat menderita. Dan KDM menurut saya dia datang untuk membuat terobosan dan merubah model dan gaya-gaya lama seperti itu. Kita lihat bagaimana dia mengobrak-abrik dalam tanda kutip, mengutak-atik zona nyaman banyak anggota DPR, pemimpin-pemimpin yang di bawah koordinasinya sebagai gubernur. Ya, gubernurnya aja rajin turun mensolusikan langsung problem-problem di lapangan. Ya itu kan gunanya uang operasional kan. Operasional namanya aja udah operasional. Artinya ya di sana ada mobilitas, ya ada solusi-solusi taktis yang bisa diselesaikan dengan dana operasional itu. Kan itu ya kurang lebih yang bisa kita pahami fungsi daripada dana operasional itu. Dan Kang Deddy Mulyadi sangat baik memaksimalkan segala sumber daya yang dia miliki ya dengan cekatan. Ya tadi kita lihat sudah ngadu ke mana tadi itu, tapi tidak ada solusi. Tapi begitu Kang Deddy datang langsung pesan alat berat langsung selesai ya. Kang Deddy ini punya concern yang sangat tinggi pada lingkungan ya, bahkan banyak saya tangkap paradigma pembangunannya itu menempatkan lingkungan sebagai prioritas nomor 1 yang harus dijaga dan diseimbangkan. Itu kenapa dia tidak segan-segan membongkar, menggusur ya teman-teman, atau memindahkan bangunan-bangunan yang dia rasa merusak lingkungan. Jadi filosofinya itu memang lingkungan menjadi prioritas, dan ini adalah pemimpin yang dibutuhkan di Jawa Barat karena Jawa Barat ini alamnya sangat indah. Maka segala pembangunan itu harus menjaga kelestarian lingkungan, dan KDM adalah sosok yang tepat ya menurut saya. Jadi luar biasa ya, kita bisa belajar banyak dari KDM sebagai pemimpin yang dibutuhkan teman-teman untuk menyelesaikan masalah dengan cepat ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.